Shalom, persekutuan kaum Bapa yang diberkati Tuhan. Malam ini kita akan beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebelum masuk dalam ibadah, saya jemput Bapak-Bapak untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan. Bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Dipersilakan duduk kembali, Bapak. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Sri Larobu. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 18 ayat yang pertama. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Bapak-bapak yang ada di rumah, mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan pemeliharaan-Mu kepada kami semua umat manusia. Termasuk di dalamnya kami sebagai sebuah keluarga yang percaya, sungguh bersyukur atas bumi yang Allah berikan, tempat kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Saat ini kami datang beribadah kepadamu. Kami mohonkan dengan rendah hati, berkatilah dan sertailah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kiranya jadi dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Silakan Bapak-bapak yang di rumah membuka Alkitabnya. Kita akan membaca kitab Mazmur 111 ayat 7 sampai dengan 10 secara berbalasan.
Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 395 ayat 1 dan 2. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, di malam yang indah ini, kembali kami datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saatnya ya Tuhan, kami akan membuka, membaca, serta merenungkan akan firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami boleh memahami, mengerti maksud dari isi firman Tuhan untuk kami berlakukan di dalam perjalanan pengiringan kami di tengah-tengah dunia ini, dalam pekerjaan dan pelayanan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Persekutuan kaum Bapa yang terkasih, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-24, firman Tuhan berkata demikian. Perubahan dalam rencana Paulus. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi,
tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Selamat malam Bapak-bapak yang ada dalam rumah ibadah ini dan juga persekutuan kaum bapa yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Dari kisah atau pembacaan ini yang mau saya katakan bahwa setiap orang, setiap manusia itu punya cita-cita, punya harapan. Dalam menggapai segala cita-cita dan harapan itu, tentunya ada kerja keras, ada usaha. Tidak gampang dan tidak mudah untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kita dari awal. Namun, ketika kita menjalani hari-hari kehidupan dengan keadaan situasi yang ada, pastinya kita menginginkan agar semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, semua yang kita harapkan dan impikan itu berjalan dengan mulus, tanpa halangan, tanpa rintangan, tanpa cobaan atau godaan apapun. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu,
berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan. Ada-ada saja muncul penolakan, cemoohan, mungkin kita dikucilkan di tempat kita bekerja. Tapi itulah realita yang ada. Kita tidak bisa mundur, kita tidak bisa menghindar dari semua itu. Karena tekad kita dari awal, saya ingin mencapai, meraih apa yang menjadi impian saya. Dari apa yang saya katakan ini, inilah realita kehidupan sosok Paulus. Dari Saulus menjadi atau berubah nama menjadi Paulus. Bukan perjalanan yang mudah dan ringan. Penuh tantangan, penuh resiko. Awalnya memang dia tidak mengenal siapa itu Yesus. Tetapi dalam perjalanan sosok Saulus, dia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat di tangannya. Dalam konteks pembacaan ini, Paulus menjadi seorang rasul yang memberitakan Injil dari satu tempat, dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Galatia, situasi dan kondisi di jemaat Galatia berbeda. Situasi dan kondisi yang ada di jemaat Efesus berbeda. Masing-masing tempat atau wilayah atau daerah yang dikunjungi oleh Paulus, di mana dia memberitakan Injil, itu berbeda. Mungkin dalam pikiran, dalam benak Paulus, saya dipakai oleh Tuhan, dan saya yakin Tuhan akan beserta dengan saya. Tetapi dia tidak bisa membayangkan atau tidak di luar pikirannya kalau dalam perjalanan pengiringannya sebagai rasul, ada banyak hal, ada banyak tantangan yang dia harus hadapi. Dia harus mengalami penolakan. Dia harus dikucilkan. Secara khusus dalam konteks pembacaan ini, kalau kita melihat dalam 2 Korintus pasal 10 di sana menjelaskan situasi yang sulit dialami oleh Paulus. Pertama, beberapa orang beranggapan bahwa Paulus hanya berani kalau ia jauh dari mereka, tetapi tidak berani ketika berhadapan langsung dengan mereka. Itu yang pertama yang dihadapi oleh Paulus. Yang kedua, orang lain menyatakan Paulus dan kawan-kawan sekerjanya bertindak seperti orang-orang duniawi. Dunia di sini dikategorikan Paulus berarti orang yang melawan Allah, yang bertentangan dengan apa yang menjadi koridor dari Allah, perintah Allah. Tetapi orang menjudge dia sebagai orang-orang dunia. Dan pada sisi yang lain, pada poin yang ketiga, sejumlah orang mengkritik cara Paulus berbicara, cara dia menulis. Menganggap dia kurang bersahabat. Bahkan yang tidak kalah menyakitkan hati Paulus sebagai seorang rasul, mereka meragukan posisi dan status Paulus sebagai seorang rasul. Apakah dia benar-benar dipilih, diangkat oleh Tuhan sebagai rasul atau tidak? Orang masih meragukan posisinya pada waktu itu, statusnya pada waktu itu. Itulah realita Paulus. Seperti saya katakan tadi di awal bahwa kita semua punya harapan, kita punya cita-cita. Kita mengharapkan perjalanan hidup kita ini berjalan dengan mulus, tidak ada onak dan duri. Tetapi kenyataannya, ya sekarang dalam masa pandemi, ini juga tantangan bagi kita. Ini masalah problem bagi kita. Bagaimana kita menyikapi situasi dan kondisi yang ada? Mari kita melihat seperti Paulus. Dia tidak mundur selangkah pun. Dia tidak putus asa. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi dia tetap
yakin dan pasti bahwa Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang akan memakai dia, memberkati dia dalam tugas pemberitaan Injil. Ketika peristiwa Pentakosta, ketika Yesus terangkat ke sorga, di sanalah kita boleh menyaksikan bagaimana murid-murid Yesus diperlengkapi oleh Allah dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Aku menyertai kamu senantiasa. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi ada janji Tuhan, iya dan amin, bahwa ketika Tuhan memilih memakai siapapun, seperti sosok Paulus, Tuhan memberkati dan menyertai dia. Itu terbukti. Sampai mati Paulus sekalipun dia tidak pernah mengingkari janji imannya kepada Tuhan. Itu satu sikap hidup, prinsip iman itu yang penting. Jangan dalam pengiringan kita di tengah-tengah dunia ini, tidak harus kita melayani Tuhan di gereja, tetapi kita melayani Tuhan juga dalam pekerjaan kita di kantor, melayani sesama kita. Di sanalah kita menyatakan cinta kasih kita kepada sesama kita manusia. Mungkin kita akan kecewa, mungkin kita akan marah, mungkin kita akan menangis dengan realita yang tidak sesuai dengan impian dan harapan kita. Itu pasti ada penolakan. Hidup kita di tengah-tengah dunia ini, kalau boleh saya katakan, ada yang pro dan ada yang kontra. Tidak selamanya orang suka dengan kita. Pasti ada yang tidak suka. Tapi itulah hidup. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menjalani dengan hikmat dari Tuhan. Ayat terakhir dalam pembacaan kita malam hari ini. Coba Bapak-Bapak kita perhatikan ayat, bukan ayat terakhir, ayat 22. Saya baca kembali. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Allah memberikan kita Roh Kudus di dalam hati kita. 1 Korintus pasal 12 ayat 14, Paulus menjelaskan di sana bagaimana Roh Kudus memberikan karunia-karunia khusus kepada setiap orang yang beriman untuk menguatkan seluruh tubuh Kristus, itulah jemaat. Kita ini adalah jemaat Tuhan. Apa yang saya sudah katakan tadi, memang banyak hal yang bisa kita petik dari sosok Paulus. Banyak pelajaran berharga dalam pengiringan kita, dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Kita melayani Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Layani Tuhan dengan Roh Kudus, dengan ketulusan hati. Jangan terpaksa. Ketulusan hati itu akan mengalir dengan sendirinya. Dan hasil atau dari setiap apa yang kita kerjakan dengan ketulusan hati itu akan nampak. Akan jelas. Ada kebahagiaan, ada sukacita yang akan kita rasakan dan juga orang lain rasakan. Oleh karena itu, melalui pembacaan kita malam hari ini, persekutuan kaum bapa yang terkasih, kemurahan dari Tuhan itu luar biasa. Secara khusus bagi para pengurus Pelkat PKB yang baru dipilih, diteguhkan, masih panjang perjalanan pelayanan lewat Pelkat PKB. Apa yang saya sudah katakan tadi, yang menjadi harapan mungkin bapak-bapak sebagai pengurus, supaya bapak persekutuan kaum bapak ini nantinya berjalan dengan langgeng, dengan mulus, tanpa halangan.
Tidak bisa kita pungkiri nanti akan ada kerikil-kerikil, ada gesekan-gesekan, masalah prinsip, masalah yang lain. Jangan kita kendor. Jangan kita putus asa. Lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Dan Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya. Yakin dan percaya. Di awal kita mengatakan ya dan amin, saya yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kita melewati semua proses demi proses, fase demi fase kehidupan di dunia ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sepanjang kita berserah, berdoa dan berharap kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita seperti Paulus dalam pengiringannya sebagai seorang rasul. Luar biasa Tuhan pakai dia. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh mengokohkan, meneguhkan hati, khususnya kaum bapak-bapak dimanapun berada saat ini, dalam pekerjaan kita di kantor, dalam pelayanan kita di jemaat Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Lakukan dengan tulus hati, andalkan Tuhan dalam segala hal, maka Tuhan akan turut campur tangan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Meresponi akan firman Tuhan, kita lakukan Kidung Jemaat 405 ayat pertama dan kedua. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Persekutuan kaum bapa yang terkasih, mari kita satu di dalam doa, mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, malam yang indah ini Tuhan, kami datang memuji dan memuliakan Tuhan, mengucap syukur karena Engkau begitu baik, tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kami anak-anak-Mu. Secara khusus ya Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi yang belum berakhir saat ini, kami boleh diberikan waktu kesempatan untuk beribadah walaupun secara live streaming. Tuhan ada menjaga dan menolong kami, sehingga dalam situasi dan kondisi ini kami tetap mengucap syukur dalam segala hal, mengandalkan Tuhan, melewati setiap problema kehidupan, pergumulan, tantangan hidup. Kami meminta hikmat dari Tuhan, Roh Kudus memampukan kami untuk melewati semua itu. Dan ketika kami mengandalkan Tuhan dengan hikmat daripada-Mu Tuhan, apa yang menjadi harapan kami, apa yang menjadi cita-cita kami, apa yang menjadi pekerjaan pelayanan kami,
semuanya boleh berjalan dengan baik. Malam hari ini Tuhan, kami telah disapa oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu ini sungguh indah untuk kami renungkan. Kami melihat sosok Paulus ketika dia melakukan tugas sebagai seorang rasul. Ada banyak hal, ada banyak pergumulan, tantangan hidup yang dia harus hadapi. Bahkan ia dipenjarakan sekalipun dia tidak pernah putus asa, kecewa, bahkan menyalahkan Tuhan atas setiap hal yang dia jumpai dan alami. Karena dia yakin dan percaya bahwa Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang mengutus dia, bahkan Tuhan yang memanggil dia, Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati. Dia begitu tulus melayani Tuhan. Ketulusan hati itulah yang membuat dia sampai akhir hayat hidupnya menjadi alat kesaksian di tangan Tuhan. Kiranya kami semua yang boleh mendengar firman Tuhan malam hari ini, dalam posisi kami sebagai seorang pekerja di kantor atau dimanapun, dalam posisi kami sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai pengurus Pelkat PKB, kami mulai melihat sosok Paulus. Kami mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, sehingga segala sesuatu yang kami rancangkan, segala sesuatu yang telah kami susun dalam program-program kerja kami, program-program pelayanan kami, ketika kami berhadapan dengan kerikil-kerikil, apapun problem-problem yang ada, kami tetap setia melayani Tuhan. Tuhan yang telah memanggil dan memilih kami. Tuhan juga yang akan memampukan kami untuk melewati semuanya itu dengan penuh ucapan syukur dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Tuhan Engkau memberkati pengurus Pelkat PKB tingkat jemaat yang telah dipilih dan diutus oleh Tuhan untuk melayani persekutuan kaum bapa dalam jemaat kami. Inilah mereka Tuhan. Dengan kesediaan hati, dengan ketulusan hati, mereka meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran menyusun bagaimana pelayanan Pelkat PKB yang akan berjalan boleh sungguh-sungguh dilakukan dengan penuh sukacita. Tuhan mampukan mereka dengan rahmat, hikmat daripada Tuhan, sehingga semua yang mereka kerjakan boleh berhasil demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan dan menyerahkan semua kaum bapa yang ada di rumah maupun yang ada dalam rumah Tuhan saat ini. Engkau yang mengenal dari ketinggianmu kehidupan pribadi rumah tangga kami masing-masing. Tuhan tetap menolong kami, memberkati kami dalam pekerjaan bersama-sama dengan anak, istri, cucu-cucu kami. Tuhan peliharakan kami semua. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan demi untuk kelangsungan hidup rumah tangga kami, Tuhan akan sediakan berkat-berkat yang indah. Jikalau saat ini Tuhan, ada kaum bapak-bapak yang terbaring karena sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan lawati mereka dalam pembaringan. Tuhan angkat segala sakit penyakit, berkati segala obat dan makanan. Mereka yakin dan percaya Tuhan adalah tabib di atas segala-galanya, akan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka dengan segala sakit penyakit yang ada saat ini. Jikalau saat ini Tuhan, kami bergumul dengan pekerjaan, kami bergumul dengan rumah tangga, dengan anak-anak kami, biarlah Tuhan tetap memampukan kami untuk melewati semua itu. Berikan kami hikmat sebagai seorang kepala rumah tangga, agar kami bijak dalam mengambil setiap keputusan yang ada dalam rumah tangga kami. Berkati kami semua kaum bapak-bapak yang berulang tahun, yang mengucap syukur karena berkat-berkat Tuhan yang tak berkesudahan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan sempurnakan segala sukacita kaum bapak-bapak yang ada.
Bapa yang Maha Baik, memberkati kami semua yang telah mengambil bahagian dalam ibadah malam hari ini. Pelayan liturgi, organis, pemandu lagu, tim multimedia. Tuhan melihat dan mengenal kesungguhan dan kesiapan kami melayani Tuhan malam hari ini. Pribadi rumah tangga kami masing-masing kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Dengan waktu, kesempatan yang ada, kami selalu memberi waktu diri kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Pakailah kami Tuhan, menjadi alat kesaksian-Mu. Dimanapun Tuhan hadirkan kami, kami mau menjadi garam dan terang dalam kehidupan kami masing-masing. Pelayanan dalam jemaat kami Tuhan juga memberkati. Yang bersangkutan dengan pelayanan dalam minggu ini Tuhan turut campur tangan. Biarlah program-program pelayanan dalam jemaat Batra Kasih boleh berjalan dengan baik. Memberkati semua pelayan-pelayan firman, memberkati semua para presbiter, memberkati semua pengurus-pengurus pelkat, memberkati bapak-bapak PHMJ yang terpilih, memberkati pegawai kantor gereja, kostor, security, cleaning service. Inilah kami Tuhan. Kami hadirkan diri kami untuk melayani Engkau. Pakailah kami Tuhan, lebih heran lagi dalam panggilan dan pelayanan serta pengutusan yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, semuanya itu Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam situasi dan kondisi pandemi yang belum berakhir saat ini. Tuhan tetap memberkati kami, agar kami tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan kami serahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden, seluruh menteri-menteri yang ada, pemerintah Kota Makassar secara khusus. Berkati mereka Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan yang diembankan bagi mereka. Berikan hikmat, kekuatan, kesehatan tubuh, sehingga negara kami ini tetap hidup rukun dan damai. Secara khusus di Kota Makassar ini dalam pemilihan pilkada yang akan berlangsung pada bulan Desember nanti, Tuhan memberkati jemaat-Mu secara khusus. Biarlah kami boleh memilih kepala daerah yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dan boleh menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati, menuntun kami dalam pelayanan kami malam hari ini, sehingga boleh terselenggara dengan baik. Biarlah Tuhan tetap menolong dan menyertai seluruh kaum bapak-bapak dimanapun mereka berada, tetap bersukacita, bersandar dan berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Ini doa pengharapan kami Tuhan, ini doa sembahyang kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pengucapan syukur.
Saat kita memberi persembahan syukur hati kita kepada Tuhan, ingatlah firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi Gita Bakti 39 ayat 1 dan 2, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Silakan duduk.
kita masuk dalam warta. Kami yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan kepada pelayan firman Ibu Pendeta Sri Larobu, organis Bapak Ganet Soekarno, dan juga kantoria Bapak Yopi Palupesi serta tim multimedia. Dalam pelayanannya pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri ibadah ini, kami yang bertugas malam hari ini mengajak bapak-bapak yang ada di dalam gedung gereja ini serta di rumah, kita masuk dalam mengucapkan yel-yel secara bersama-sama. Sebelum kita masuk yel-yel, mungkin bapak-bapak yang di gedung gereja maupun di rumah masih mungkin lupa dalam yel-yel ini. Sebelum kita masuk yel-yel bersama, saya duluan mengucapkan, selanjutnya kita masuk bersama-sama. Jadi saya mulai. PKB maju terus, pelayanan tangguh dan luas. Jadi mari bapak-bapak, saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengucapkan secara bersama-sama. Kita mulai. PKB maju terus, pelayanan tangguh dan luas. Terima kasih, silakan duduk. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita lakukan Kidung Jemaat 436. Kemenangan kau tambah teguh, nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Sidang jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian sekarang ini sampai kekal selama-lamanya.
Dengan demikian ibadah kita telah berakhir. Silakan duduk Bapak-bapak dan selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.